Besim Hamasya. Ya, selamat berjumpa kembali dengan channel Kodrat Ilahi. Salam sehat selalu, kiranya Tuhan selalu menjaga kita semua dan memberkati kita semua. Dan hari ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan ya, yang terambil dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-15. Dikatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tulisan. Ya, dikatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Yang kamu terima dari kami. Siapa kami? Paulus, yaitu para rasul. Jadi yang mencatat Tesalonika sebab itu adalah Paulus, yaitu para rasul. Dikatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah. Artinya pegang ini ajaran-ajaran para rasul, jangan dilepaskan. Sebab ajaran inilah yang terus ajaran dari turun menurun dari Yesus dan berikutnya dan ke 12 murid dan para rasul. Ya, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh sejarah. Ya, sejarah yang melahirkan tentang kebenaran, dan kebenaran melahirkan tentang teori, dan teori melahirkan tentang pengajaran. Ya, semua kepercayaan mempunyai sejarahnya masing-masing. Ya, sama juga di dalam ajaran saya yang agama yang lama dikatakan asbaruzulnya, bagaimana sejarahnya turunnya ayat-ayat tersebut. Ya, jadi semua ya kepercayaan Allah yang hidup adalah Allah yang penuh sejarah. Dan kita lihat dalam sejarahnya, ya. Dikatakan, berpegang teguhlah kamu, ya, jangan lepaskan oleh ajaran-ajaran para rasul, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang tertulis kita tahu, yaitu Alkitab yang telah dikanonkan. Tapi secara lisan ada beberapa tradisi-tradisi para rasul yang memang pada saat ini masih tetap dilakukan. Ya, bagaimana bentuk-bentuk ajaran-ajaran yang lisan? Ya, yang pertama adalah ibadah. Bentuk ibadah, ya, bagaimana cara para rasul dan Yesus dahulu beribadah. Ya, dan bentuk daripada isi dan sakramen. Ya, banyak sekali sakramen-sakramen yang terjadi, atau yang disebut dengan juga mistika ilahi. Ya, karena sakramen itu apa yang kita lakukan di bumi, ya, itu juga dilakukan di surga. Jadi ada koneksi antara bumi dan surga. Alkitab katakan, apa yang diikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ya, yang kedua adalah tentang bagaimana kidung-kidung, ya, tentang bagaimana para rasul menyanyikan kidung-kidung dan tersebut. Yang berikutnya, ya, ada 7 konsili, mempelajari konsili-konsili, ya. Dalam bahasa Indonesia, ya, rapat-rapat bapak-bapak gereja. Banyak gereja yang tidak mau mempelajari tentang bapak-bapak gereja. Oh, itu nggak perlu, nggak penting, ya. Padahal kalau kita pelajari sejarahnya, yang mengkanon Alkitab adalah bapak-bapak gereja. Kalau tidak penting, ya nggak usah belajar Alkitab, karena memang mereka lah yang mengkanon, yang hidup pada masanya pada saat itu, ya, yang menjadi saksi mata dan juga berkumpul bersama-sama dengan para rasul. Ya, yang pertama itu adalah konsili ekumenis, ya, gereja mula-mula atau gereja ortodok purba, ya. Konsili ekonomis, ya, yang jatuh pada tahun 325, ya, Masehi. Ini juga disebut dengan konsili di Nikea dalam melawan Arianisme yang menentang tentang keilahian Yesus. Jadi pada zaman bapak-bapak gereja berperang, ya, melawan ajaran-ajaran sekte sesat
yang memang dulu sudah ada. Ya, satu contoh ya yang dilawan oleh konsili daripada Nikea, yaitu melawan ajaran Arianisme, ya, ajaran sekte kekristenan sesat. Yang kedua pada tahun 381 Masehi, ya, itu adalah konsili Konstantinopel, ya, dalam melawan Makedonianisme yang menentang tentang keilahan Roh Kudus, yang menentang tentang Roh Kudus, ya. Nah, ajaran ini sudah ada ya sebelumnya pada zaman bapak-bapak gereja, penentangan tentang Roh Kudus. Ini adalah ajaran tentang Makedonianisme yang menentang pengajaran tentang keilahian Roh Kudus. Yang ketiga pada tahun 431 Masehi di Efesus dalam melawan tentang sekte ajaran Nestorianisme, sekte Nestoria yang menentang Kristus, yang menentang Kristus memiliki hanya satu pribadi, sehingga menolak menyebut Maria sebagai Theotokos, ya, memiliki Kristus satu pribadi. Ya, kalau kita mempelajari ya tentang Tritunggal, tentang hipotesis bahwa Kristus mempunyai ya pribadi manusia dan ada pribadi keilahian, ya, itu adalah hipotesis. Yang keempat adalah pada tahun 451 di Chalcedon, ya, melawan tentang monopoitisme, ya. Monopoitisme mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu kodrat, ya, kodrat ilahi, sedangkan kodrat manusianya ditelan oleh kodrat ilahi, ya. Yang kelima, ya, pada tahun 553 Masehi yang menegaskan ulang makna Kristus itu satu pribadi dalam dua kodrat yang dicampur baur dan kacau balau tak terpisahkan. Yang keenam pada tahun 680 sampai 681 ya Masehi dalam melawan ajaran-ajaran monotealisme yang menentang bahwa Kristus memiliki dua kehendak, yaitu kehendak manusia dan kehendak ilahi. Ya, yang ketujuh, ya, terakhir tahun 787 Masehi dalam melawan ajaran-ajaran konoklasisme yang menentang kesungguhan dari kemanusiaan Kristus dalam inkarnasi yang memiliki daging dan darah. Ya. Jadi perlawanan bapak-bapak gereja dan para rasul adalah melawan tentang ajaran-ajaran sekte-sekte sesat, ya, ajarannya bid'ah, dan sekte-sekte ini berkembang, ya. Lalu ajaran-ajaran ini oleh bapak-bapak gereja disingkirkan, dibuanglah ke ajaran-ajaran ini sampah semuanya, karena memang ajaran-ajaran ini, ya, juga berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan. Tapi sekarang banyak ajaran-ajaran yang sudah dibuang dari sampah oleh bapak-bapak gereja, diambil kembali, dikemas dengan indah, ditaruhlah di piring emas dan disajikan. Dan hari-hari ini banyak sekali ajaran-ajaran sekte ini bermunculan, ya. Sekte Sabianisme, ya, Nestorian, Ebionites, semua bermunculan ajaran-ajarannya dengan gaya-gaya yang baru, ya. Itu sebabnya, ya, pentingnya dengan ajaran-ajaran para rasul, ya. Dan para rasul sudah mengingatkan kepada kita, berpegang teguhlah, ya, kepada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami para rasul, ya. Itu sebabnya Yesus sering katakan, menurut kamu siapakah aku ini?
Ada yang mengatakan dia Elia, dia Yohanes, dan bla 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 bla. Ya. Kenapa Yesus katakan itu? Karena Yesus tahu di luar ajaran Yesus dan para 12 murid dan para rasul, ada yang mengajarkan Yesus yang berbeda. Yesus yang lain. Jadi tidak bisa kita katakan ya sekali Yesus tetap Yesus. Tidak. Yesus yang mana yang kamu sembah? Yesus yang diajarkan para rasul atau Yesus yang di luar para rasul? Sama-sama penyebutan dengan Yesus. Ya, inilah Yesus yang lain. Kita lihat dari garisnya ajaran itu. Ya. Kalau kita ingin tahu tentang pengajaran itu, kita kembali kepada ajaran awal. Ya. Mata air itu mengalir, dari mata airnya itu jernih. Tetapi sampai jauh mengalir terus, lama-lama buta. Kalau kita ingin mencari air yang jernih, mendekati mata airnya. Begitu juga dengan ajaran. Jangan dikatakan ajaran itu tidak penting. Tidak. Dan katakan juga saya sudah diselamatkan. Tidak juga. Ajaran juga bisa membawa kita kepada jurang maut. Ya. Alkitab katakan yang kamu sangka itu benar, ternyata ujungnya maut. Ya. Sebabnya hati-hati juga dengan pengajaran. Kita kembali pada saat kita berpegang kepada ajaran para rasul dan kita berpegang apa yang Yesus lakukan, ya, kita sama-sama kembali pada pengajaran yang murni, ke apostolik, ajaran para rasul. Ya, ini saja yang dapat saya bagikan. Ya, nanti kita akan sambung tentang materi ini. Ya, saya percaya ya, kita semakin banyak belajar dan saya pun belajar tentang pengajaran apostolik, supaya kita kembali kepada pengajaran yang awal. Karena kita tahu Yesusnya satu, ya, Allahnya satu, pengajarannya pasti satu, tidak berbeda-beda. Ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.